Haleluya. Kita akan kita buka kitab Kolose ya. Kolose pasal kedua, ayat ke-6 sampai ke-15 ya. Kita akan baca semua ayat ini. Supaya bacaannya sama, kita baca sebagaimana tertulis di depan. Kita baca bersama 3, 4. Oleh sebab itu, sebagaimana kamu telah menerima Hamasya Yeshua, Tuhan, hiduplah di dalam Dia, dengan dibuat berakar dan dibangun di dalamnya, dan diteguhkan di dalam iman, sebagaimana kamu telah diajar, tetap berlimpah dengan ucapan syukur di dalamnya. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang akan melawan kamu melalui filsafat dan tipu daya yang sia-sia menurut tradisi manusia, berdasarkan kaidah-kaidah dunia dan bukan menurut Hamasya. Sebab di dalam Dialah berdiam seluruh kepenuhan keilahian secara lahiriah, dan kamu telah dipenuhi oleh Dia yang adalah kepala dari setiap penguasa dan otoritas. Di dalam Dia kamu telah disunat dengan sunat yang tidak dilakukan oleh tangan, tetapi dengan penanggalan tubuh dosa secara lahiriah oleh sunat Hamasya, dengan dikuburkan bersama Dia dalam baptisan. Bersama Dia pula kamu telah dibangkitkan oleh iman daya kerja Elohim yang membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan kamu yang mati dalam kesalahan-kesalahan dan dalam ketidakbersunatan dagingmu, telah Dia hidupkan bersama dengannya, dengan mengampunkan seluruh pelanggaran itu kepadanya, sesudah menghapuskan dari diri kita catatan utang dalam ketentuan-ketentuan yang berlawanan dengan kita. Dan Dia sudah menyingkirkannya dari antara kita dengan memakukannya pada salib, dengan melucuti penguasa-penguasa dan otoritas-otoritas. Dia telah mempertontonkan secara terbuka saat melakukan perarakan atas mereka dalam hal itu. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita bersyukur ya oleh kasih kemurahan Tuhan. Kita masih bisa dengar firman, ya. Kita harus ingat ya, Tuhan setia kepada firman-Nya. Sepatah kata kalau itu firman Tuhan, maka dia akan menggenapi iman datang dari pendengaran akan firman. Jadi kita sangat percaya ketika mendengar ya firman Tuhan, iman kita kan nggak bisa mengukur iman kita. Tetapi karena Tuhan setia kepada janjinya ketika kita dengar, maka iman kita akan bertambah. Ya, ketika kita firman Tuhan katakan ketika kita membaca, ketika kita memeditasi firman itu, ya, maka firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang membaca, yang mendengar, dan yang memelihara, ya. Atau dalam terjemahan lain, diberkatilah orang yang membaca, yang mendengar, dan yang memelihara firman. Jadi ya sering-seringlah baca firman. Jadi kan bacaan firman itu ya bagian daripada kehidupan kita. Karena saya sangat mengimani ya, sebagaimana yang pernah beberapa waktu yang lalu saya katakan. Ya, karena saya itu juga merupakan tanggung jawab dan beban saya sebagai seorang pelayan Tuhan. Karena iman percaya kita ini kan macam-macam tingkatannya. Walaupun kita nggak lihat kan. Siapa yang bisa katakan, oh iman saya udah sekian persen. Nggak ada yang bisa lihat. Hanya Tuhan yang lihat. Ya. Tetapi kita, atau paling sedikit saya sebagai seorang pelayan dengan salah satu ataupun paling sedikit 2 jawatan yang Tuhan berikan. Sebagai pengajar, sebagai gembala, saya berbeban untuk
berdoa dan mengajak kita bersepakat, ya, agar pertumbuhan iman kita ini dipercepat. Dan yang bisa mempercepat itu hanya Tuhan, ya. Dan Tuhan itu setia sama firman-Nya. Boleh dipercepat, kita kan boleh minta, boleh dipercepat, tapi kan ada syaratnya. Syaratnya ya baca. Kalau nggak pernah baca ya bagaimana? Karena iman datang dari pendengaran. Karena itu ya senantiasa saya himbau. Ya karena itu ya mungkin karena ide dari yang keluar dari mulut saya percaya itu dari dorongan Roh Kudus. Itu bukan hanya ide aja ya, tetapi saudara juga berbeban supaya pertumbuhan iman kita oleh kasih kemurahan Tuhan, Tuhan sanggup mempercepatnya. Karena waktunya kan tinggal sebentar lagi. Dan yang sebentar lagi itu masalahnya kita nggak tahu kapan. Kalau kita tahu ya mungkin tiap hari kita ibadah aja. Ya, apa mungkin ya mungkin ya, para rasul kan tiap hari berkumpul di rumah ibadah. Nah saya percaya dengan pertolongan Tuhan kita pasti ya merasa yakin bahwa Tuhan sanggup. Apabila ada kerjasama antara kita dengan Tuhan dan antar kita maksudnya, ya kembali kalau saya katakan, ada tertulis 2 orang sepakat, minta apa saja Tuhan kabulkan. Nah, itu kan firman. Saya dengan saudara bersepakat, memohon belas kasihan Tuhan dalam waktu yang saya tidak tahu. Karena waktu kedatanganmu itu pasti. Tetapi kapan ya itu kita nggak tahu. Dan kita hanya akan bisa diangkat kalau didapati tafsiran saya. Kalau didapati iman kita itu sudah mencapai standar yang Tuhan tetapkan. Kalau tidak mencapai standar iman yang Tuhan tetapkan, nggak mungkin terangkat. Nggak mungkin. Ya. Nah contoh yang gampang lah ya supaya kita lebih mengerti, ya. Balon, tahu balon kan? Pastilah tahu balon. Balon itu kalau ditaruh gitu ya nggak naik-naik dia. Ya, karena balon itu juga ada beratnya. Dan semua benda di muka bumi ini ada gravitasi bumi yang menarik dia untuk tetap melekat dengan bumi. Tetapi apabila balon ini diisi dengan gas, di mana gas ini boleh dikatakan berat jenisnya lebih ringan daripada udara yang ada, pada suatu saat ketika kita isi balon ini dengan gas, dia akan terangkat. Ada batasannya kan? Ada batasan minimum supaya dia bisa terangkat. Lah itulah gambaran iman kita. Kita memang tidak tahu. Ya kalau balon kita bisa ukur berapa. Karena kita bisa ngitung berapa berat jenisnya supaya dia terangkat. Tetapi iman kita nggak tahu. Ya kita hanya bisa berdoa, kita hanya membelas kasihan Tuhan. Ya. Sehingga iman kita ini bertumbuh sampai tarikan dunia ini tidak akan mampu menahan kita ketika pengangkatan. Saya tahu nggak maksudnya? Ya, kan kita ini ya kedagingan kita ini yang membuat kita ngelengket terus di muka bumi. Tetapi dengan cara Tuhan, ketika kita berdoa terus, iman kita terus dengan cara Tuhan ditingkatkan, suatu saat mencapai suatu titik di mana tarikan dunia ini tidak lagi mampu menarik kita ke bawah, tapi terangkat dan bertemu dengan dia di sana. Nah itu, ya kan itu harus ada usaha. Usaha itu artinya ada sesuatu kekuatan dengan jarak tertentu, itu namanya usaha. Ya kita pakai teori-teori ini sedikit lah. Betul nggak ya kalau saudara pernah belajar di sekolah kan? Usaha itu kalau diam aja bukan usaha. Tetapi begitu kita melangkah, ada jarak. Ini usaha. Ada satu tenaga
ditambah jarak, nah, itu usaha. Lah kita berusaha untuk bisa memperoleh kasih karunia yang sama sekali, atau ya bukan sama sekali lah, kita tidak bisa memastikan kapan waktunya masa pengangkatan itu. Tetapi saya sangat percaya bahwa itu pasti terjadi. Karena itu ya, ya mari kita sama-sama berdoa. Jadi kalau saudara berdoa jangan egois. Berdoa untuk semua kita. Berdoa untuk keluarga besar kita. Nah, saya senantiasa meminta saudara kan, karena itulah yang saya lakukan, berdoalah untuk keluarga besar kita. Mereka yang masih ada hubungan darah dengan kita, atau mempunyai ikatan karena perkawinan. Karena kalau sudah ada punya ikatan perkawinan, berarti dalam pandangan Tuhan sudah menjadi satu. Ya doakan semua. Karena itulah kehendak Tuhan. Sebagaimana Dia juga berdoa supaya kita selamat. Ya, jadi ada kerjasama antara kita dengan sesama dan terlebih antara kita dengan Tuhan. Ingat ya, Tuhan mau semua orang selamat. Itu kan janjinya. Tuhan mau semua orang selamat. Itu bukan asal asal dikatakan, tetapi itulah yang Tuhan kehendaki dan itu kehendak Tuhan. Ya, kita baca 1 Timotius pasal kedua ayat keempat. Yang menginginkan semua orang diselamatkan dan masuk ke dalam pengetahuan penuh akan kebenaran. Ya, dalam terjemahan Lugas, Dia menginginkan semua orang diselamatkan dan mencapai pengetahuan penuh akan kebenaran, ya. Dan pengetahuan penuh akan kebenaran sebagaimana tertulis adalah tanggung jawab mereka yang diberikan tanggung jawab oleh Tuhan dengan 5 jawatan dalam gereja, ya. Sebagaimana tertulis, kita baca dalam Efesus pasal ke-4 mulai ayat 11. Ya, ini tanggung jawab daripada 5 jawatan ini. Sesungguhnya Dia sendiri, ya Yeshua, telah memberikan, ya, jadi Tuhan Yeshua mempersiapkan baik rasul, baik nabi, penginjil, gembala, pengajar. Ini yang kita kenal dengan 5 jawatan. Untuk apa? Untuk perlengkapan orang kudus dalam pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Hamasia, hingga kita semua dapat apa? Tiba pada kesatuan iman dan pengenalan penuh akan Putra Elohim. Sebagai manusia sempurna menuju taraf kedewasaan, kepenuhan Hamasia, sehingga kita tidak lagi menjadi kanak-kanak yang diombang-ambingkan dan terbawa oleh berbagai angin pengajaran dalam tipu daya manusia, dalam kelicikan dengan cara penyesatan dan seterusnya, ya. Dengan hikmat yang berasal dari Bapa Yahweh, ya. Paulus menuliskan semua ini supaya kita mengerti, ya, bahwa gereja yang adalah tubuh Hamasias. Ingat, Yeshua adalah kepala. Saudara dan saya ada gereja, dan gereja ini kan, tubuh ini kan terdiri dari berbagai macam bagian, gambaran yang Tuhan mau berikan kepada saudara dan saya supaya kita ngerti. Ya, kita tidak tahu kita ini bagian yang mana. Tetapi kalau kita boleh menafsirkan, itulah talenta-talenta yang Tuhan percayakan bagi saudara dan saya. Entahkah sebagai tangan, entahkah sebagai kaki, entahkah sebagai, ya, berbagai macam fungsi organ-organ tubuh adalah sebenarnya talenta-talenta sorgawi yang Tuhan berikan kepada khususnya 5 jawatan ini. Ya, ya mungkin ada orang berpikir, oh saya kan nggak termasuk. Ya, saya mengimani paling sedikit penginjilan itu, sebagai penginjil itu bagian daripada tugas anak-anak Tuhan. Karena kita harus
menjadi alat untuk sesuai dengan firman tadi, untuk pembangunan tubuh Hamasia. Ya, jadi tubuh Hamasia itu ya bagian daripada tugas saudara dan saya, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Ya, kalau tadi ya masih ada perseteruan segala macam, ya. Artinya ada ketidakcocokan di dalam anggota tubuh Hamasia, pasti sakit, ya. Kita punya anggota tubuh satu aja. Ya, mungkin di ujung jari ini ada benda asing, sakit rasanya. Sakit itu bukan hanya di sini, semua badan rasanya sakit. Ya, nah hal seperti itu ya Tuhan mau supaya yang bukan daripada Tuhan itu dihilangkan dari dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita mau ucap syukur ya. Kebenaran firman yang kita baca tadi, ini sebenarnya juga hal-hal yang harus kita sangat perhatikan ya di dalam ayat ke-6 pada Kolose tadi, Kolose pasal kedua, kalau kita perhatikan kembali ya. Oleh sebab itu, sebagaimana kamu telah menerima Hamasya Yeshua, Tuhan, hiduplah di dalam dia. Kenapa saya bilang permasalahan? Ya, semua orang yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya layani, pasti saya ajarkan mereka, saya bimbing mereka untuk menerima Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebelum dia masuk ke dalam baptisan. Hanya masalahnya, walaupun kita beribadah banyak orang, menamakan diri pengikut Bapak Yahweh, pernahkah engkau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Jangan bilang dia Tuhan tuh, tapi tidak pernah keluar dari lidah mulut bibir. Satu pengakuan Bapak Yahweh dalam Yeshua Mashiach, engkaulah Tuhan saya. Sedangkan ayat ini sendiri mengatakan kan, menerima, tapi kenyataannya nggak pernah terima. Ya, dulu ya beberapa waktu yang lalu lah, ada seseorang dari sini kan, ya dia minta dibaptis, ya. Tapi kemudian dia bilang, Pak nanti saya ada urusan lah di Jawa Tengah katanya. Ya silakan aja. Ya terus saya bilang sama dia nanti pelayanan di sana suruh ngajarin kamu untuk pelayanan pribadi supaya kamu menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya pergilah dia di sana. Kebetulan saya kenal orangnya. Ya. Setelah dia balik, saya tanya, udah diajar terima Yesus? Belum Pak. Loh, jadi kamu dilayani apa di sana? Banyak pelayan Tuhan yang nggak ngerti ya. Banyak pelayan Tuhan yang tidak mengerti bahwa setiap pribadi sebelum dia masuk ke dalam baptisan, dia harus diajar untuk menerima Tuhan Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak yang nggak ngerti. Ya, main cemplung-cemplung aja. Karena nggak ngerti. Itulah yang saya katakan, segala sesuatu itu, kan firman Tuhan katakan, Torah itu adalah aturan, perintah dan ketetapan Tuhan. Semuanya sudah diatur. Ya. Sehingga dikatakan, kita lihat Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Ya, kita yang di sini dan engkau yang ada di luar sana, mungkin engkau sudah dibaptis. Tetapi apakah engkau pernah dibimbing oleh 5 jawatan ini untuk menerima Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Kalau belum, engkau harus bertindak. Tuhan itu nggak akan masuk sembarangan ke dalam kita. Ya, kalau kita sendiri tidak mengundang dia. Kan di dalam, ya kita baca ini dulu lah. Sebab jika kamu mengaku Tuhan Yeshua dengan mulutmu, ada pengakuan. Ada pengakuan bahwa Yeshua engkau Tuhan saya. Boleh kau menyatakan diri orang Kristen.
Sejak lahir kau Kristen, tapi pernah nggak keluar dari mulutmu Tuhan? Yeshua, engkaulah juru selamat saya. Harus ada pengakuan dengan mulut dan percaya dalam hati. Ya, bahwa Elohim telah membangkitkan dia dari antara mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebab untuk pembenaran dipercaya dengan hati dan untuk keselamatan diakui dengan mulut. Ya, saudara, kalau saudara yang di sini yang saya layani untuk baptisan, saya akan mengikuti aturan itu, bukan aturan saya, ada tertulis. Ya, loh bagaimana kita bisa mengundang dia, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau kita tidak mengaku dosa, nggak bisa. Saya tahu maksud saya. Kan banyak orang katanya saya sudah terima Tuhan Yeshua, tapi tidak pernah minta ampun dosa, nggak bisa. Kenapa? Karena dia itu kudus. Dia yang kudus tidak akan mungkin masuk ke dalam hati yang cemar. Nggak bisa. Nah, kita harus melihat itu dari kacamata firman yang benar. Bukan hanya, oh saya percaya. Loh, setan juga percaya. Betul nggak? Kan dikatakan dalam firman Tuhan dalam kitab apa? Masih ingat nggak? Lupa. Loh, saya memberikan ini karena suatu saat saudara diberikan kepercayaan Tuhan untuk melayani. Jangan ngomong tanpa dasar firman. Ngomong itu harus ada dasar firman. Kalau kita ngomong tidak ada dasar firman, kok kalah. Setan itu saya katakan, setan itu hafal sangat akan firman. Tapi dia nggak bisa lakukan. Setan ngomong saya. Loh kalau saudara main ngomong doang, ya tidak sesuai dengan apa yang tertulis, itu akan jadi bumerang yang bisa membinasakan. Karena kita tidak memperkatakan ada tertulis. Banyak di luar sana ada tersirat itu pembodohan luar biasa. Tuhan tidak pernah mengajarkan ada tersirat. Ya. Kita baca Yakobus pasal kedua, ayat ke-19. Engkau pun percaya bahwa Elohim adalah Esa, engkau melakukan dengan baik. Roh-roh jahat pun percaya dan mereka gemetar. Kita terlihat terjemahan LAI ya, karena LAI lebih enak gitu. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Tuhan saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun percaya akan hal itu dan gemetar. Banyak orang Kristen percaya, tapi nggak gemeter. Nggak gemeter. Setan yang lebih berkuasa dari manusia. Ya, manusia secara umum. Kalau manusia yang percaya sama Tuhan, kita lebih kuat dari setan. Bukan kita, karena dia yang ada di dalam kita. Lebih besar dari apa yang ada di dunia. Di mana tuh? 1 Yohanes 4 ayat 4. Ya, jadi ya, saya ulang-ulang ini supaya saudara tangkap ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ya. Loh kita belum mengaku dosa. Artinya masih kotor. Tuhan gak akan masuk dalam hati kita. Gak bisa. Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Nah, untuk bisa bersih ada pengakuan dosa. Ya, ada pertobatan. Nah, ini yang banyak dilakukan dengan baptisan-baptisan yang kemarin sempat diutarakan. Nama sih baptisan pembaruan. Ternyata kalau diurut, ternyata yang dibilang pembaruan ini tidak sesuai dengan firman. Ya saya sih ngomong apa adanya. Karena banyak sekali orang yang dibaptis dengan baptisan pembaruan. Tapi tidak ada pertobatan. Main cemplung aja. Akhirnya ya nggak, karena tidak ada dasar firman. Ya sudah. Jadi makanan daripada si jahat. Begitu banyak sekarang kan. Banyak setan menyamar sebagai malaikat terang. Lah kita sebagai pelayan Tuhan, kalau kita nggak hati-hati, karena saya berkewajiban melakukan apa yang ditugaskan dalam Efesus tadi.
Artinya saya berusaha dengan pertolongan Roh Kudus mengajarkan apa yang tertulis, bukan tersirat. Karena itu saya pernah dengar sendiri dari telinga saya, dengan telinga saya. Seorang pelayan Tuhan, ya, ngajar, wah, ngajarnya tersirat itu. Kemudian pesan sama jemaatnya, kalau saudara bertanya, tanya sama saya ya, jangan tanya sama gembala lain. Karena kalau tanya sama gembala lain, jawabannya bisa beda. Ya terang beda, yang kau bilang itu tersirat bukan tertulis. Akhirnya dia ketakutan sendiri. Dan itu terjadi, saya dengar dengan kuping saya. Ya. Loh, hal seperti itu bukan lagi zamannya kita tutupin, buka aja semua. Biar orang yang merasa terjebak dengan baptisan pembaruan, ternyata dicek tuh deh. Kan video-videonya banyak, dicek aja. Baptis tidak dengan cara yang benar, tidak dengan nama yang benar, tidak ada pertobatan, tidak ada pengakuan, itu dibilang baptis. Ya karena karena ada hal-hal yang memang saya memang melihat itu secara khusus. Ya, karena ada orang yang sudah dibaptis ini ketipu sama pelayan palsu itu. Ya, sedih saya ngelihatnya. Pelayan palsu. Ya. Kita harus bisa membedakan ini yang benar atau palsu nih. Kalau tidak sesuai firman itu palsu, hati-hati. Ya mungkin pengikutnya banyak. Ya setan kan pengikutnya paling banyak. Setan itu pengikutnya lebih banyak. Ketika Yesua berkata kebenaran, justru dia ditinggalin. Lo enggak? Di mana itu ayatnya? Masih kan enggak? Ya? Kan gampang tuh kan. Yohanes 6, 6. Ya, coba kita lihat itu. Sejak saat itu banyak dari antara murid-muridnya berpaling dari mengikutinya dan tidak lagi berjalan bersama. Ketika Yesua mulai menyatakan kebenaran, banyak yang lari. Yesua peduli? Nggak peduli. Kebenaran itu tidak bisa diganggu gugat. Kalau seseorang itu sungguh milik Tuhan, dia akan menerima kebenaran. Tetapi kalau dia bukan milik Tuhan, secara otomatis ya akan terlempar keluar. Ya. Karena ya jelaskan firman Tuhan itu. Antara yang benar dengan yang tidak benar itu tidak mungkin menjadi satu. Saya tangkap ya. Antara yang benar dan yang tidak benar itu tidak mungkin menjadi satu, ya. Kita lihat di dalam Mazmur pasal ke-1 ayat ke-4 sampai ke-6. Mazmur 1 ayat ke-4 sampai ke-6. Orang yang fasik tidak seperti itu, melainkan seperti sekam yang dapat angin terbangkan. Oleh sebab itu, perhatikan ayat ini. Orang fasik tidak dapat bertahan dalam penghakiman. Demikian juga orang-orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Yahweh mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik binasa. Ayat kelima kita lihat. Ya. Orang fasik tidak dapat bertahan dalam penghakiman, orang berdosa dalam kumpulan orang. Artinya dikaitkan dengan 6 tadi Yohanes itu. Ya. Orang yang tidak benar tidak mungkin tahan tinggal di dalam orang yang benar. Bisa tangkap saya? Nggak bisa. Karena rohnya nggak cocok. Loh, kita harus mempunyai pendirian yang tetap. Karena itu kalau Tuhan berikan, kamu sudah menerima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tanda tanya, engkau yang di sini, engkau yang di luar. Pernahkah engkau mengatakan,
Apa yang dikatakan dari Roma 10 tadi, menerima dia, mengakui dia, percaya bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau nyatakan dari mulut bibirmu. Engkau percaya dengan hati. Ya, dan saya ya kalau kita kembali kepada khotbah yang beberapa waktu yang lalu kan, gak percaya Yeshua sebagai Tuhan. Jangan-jangan dia gak pernah mengakui. Setengah maksud saya. Jangan-jangan orang ini tidak pernah mengakui apa yang tertulis dalam Roma tadi. Bahwa mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya terjadi penyangkalan. Menolak bahwa Yeshua adalah Tuhan. Jangan bilang Yeshua itu sama dengan Yahweh. Nah, beberapa hari yang lalu kita sudah dibuka semua. Bahwa Yeshua itu datang. Yang datang dalam nama Yahweh. Siapa dia? Tetapi kita melihat semakin dekat waktunya. Setan juga semakin berusaha untuk membuat orang. Khususnya penyembah Yahweh. Khususnya penyembah. Kalau bukan nyembah Yahweh dia nggak peduli. Karena jalannya udah sejalan sama dia. Walaupun banyak orang yang belum percaya Bapa Yahweh. Belum percaya Yeshua. Ya. Ya kita ya kebetulan tadi beberapa dibawakan. Ya ceritalah seseorang. Wah sekarang bukan nama Yahweh Pak. Pakai nama Yehova. Wah. Saya harus kasih ingat buat saudara ya. Bahasa Ibrani aslinya itu tidak ada huruf vokalnya. A, E, I, O, U itu nggak ada. Jadi aslinya ya huruf mati semua. Ya. Tetapi untuk orang luar supaya bisa baca, ya mereka bersepakatlah dalam lingkungan tertentu. Dibikinlah vokal. Vokal itu buatan manusia. Dengan tanda-tanda khusus, ya plus, ya minus, ya titik dua. Akhirnya orang luar bisa baca. Ya. Tetapi belum tentu apa yang dia baca itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan saya harus mengatakan kepada saudara, ya supaya jangan sampai tersesat. Karena kebetulan yang ngobrol tadi. Dalam bahasa aslinya, Yahweh itu ditulisnya ya Yod-He-Waw-He. YHWH. Nggak ada tambahan. Tapi kok bisa baca? Bisa baca. Kenapa bisa baca? Karena Tuhan ya berdasarkan ketika ngomong si Bapak Yahweh ngomong sama si Mose, pakai logika dikit lah. Apakah kira-kira Bapak Yahweh ngomong namaku Yahweh? Enggak ada. Dia ngomong pasti namaku Yahweh. Saya tanggap. Terus kenapa bisa terjadi? Jadi Yehova. Nah, ini sebagai pengetahuan aja. Ya. Karena memang kalau ditulis dengan tambahan vokal-vokal itu, ya siapa yang bikin ya mungkin orang-orang sana. Akhirnya jadi Yehova. Kok bisa Yehova? Karena dulu waktu terjemahan bahasa kita ini, bahasa kita kalau tulisannya cari, kalau sekarang kan C kan, kalau dulu TJ. Jadi ada perubahan kata. Nah begitu juga dengan bahasa Ibrani. Dulu wow, sekarang jadi Fau. Dulu Daud, sekarang jadi David. Tetapi aslinya ya Daud. Saya tanggap. Ya. Dan kalau orang menyatakan ini, ya setelah ditambah vokal itu memang bacanya Yehova.
Tetapi Tuhan tahu memprotek namanya dengan sangat luar biasa. Seperti kitab suci kita kan. Dulu waktu masih terjemahan LAI. Tuhan tahu memprotek namanya bagaimana? Di kamus ada nama aslinya. Bahwa semua huruf yang namanya Tuhan, huruf besar, kapital semua, adalah sesungguhnya Yahweh. Lalu terus dengan Yehova segala macam. Kalau seandainya Yehova yang benar, nggak mungkin haleluya. Tahu nggak? Haleluya. Tahu nggak? Di sorga di sana yang dibilang haleluya, bukan haleluya. Dan saya pernah membaca pengakuan juru orang-orang Yahudi. Saya lupa dulu, pokoknya pernah saya baca. Yang benar itu Yahweh. Bukan Yehova. Yahweh. Nah, saya langsung ingat memang kalau namanya haleluya. Loh, kalau Yehova berarti haleluya. Hal-hal seperti ini jangan sampai iman kita tergoncang. Karena memang setan tahu bahwa yang namanya pengikut Bapa Yahweh, ya boleh dikatakan kalau dia setia, saya menafsirkan paling sedikit sudah 80% pasti masuk. Karena dia mengakui Tuhan yang benar. Tetapi setan berusaha menggoyahkan dengan berbagai macam cara. Ya, dulu kan waktu baru-baru terima nama Yahweh kan gak ada masalah kan. Semuanya percaya Yahweh, percaya Yeshua. Dengan berjalannya waktu mulai masukan-masukan. Mulai banyak orang mulai ragu-ragu. Ya, akhirnya pengikut Yahweh, oh ternyata Yeshua bukan Tuhan. Lah bagaimana ini? Jangan mudah tertipu karena itu kita sebagaimana yang tertulis tadi, apabila kita sungguh-sungguh menerima dia, mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, ketika kita akui, maka dia akan bela kita. Tapi mulutmu tidak pernah mengakui dia sebagai Tuhan. Tidak pernah mengundang dia masuk ke dalam hatimu. Bukan hal yang sia-sia apabila dikatakan, aku berdiri dan mengetuk pintu. Kata Wahyu 3 ayat 20. Siapa yang buka pintu dia masuk. Ya, dia ketuk pintu. Tetapi mungkin engkau dengar ketukannya. Tuhan kamu masuk, kenapa? Rumahmu kotor. Menjijikkan. Karena itu kita harus mohon kasih karunia Tuhan. Tuhan ampuni saya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Tuhan setia kepada firman-Nya. Apabila kita mengaku. Bukan didoain semua orang. Ya, baptisan pembaruan. Pendetanya berdoa. Itu bukan pengakuan dosa. Karena saya dengar videonya, pendetanya berdoa, itu bukan aku dosa. Ya seperti umum begini, saya berdoa, saya mohon belas kasihan Tuhan. Tetapi dari mulutmu harus ada pengakuan untuk menggenapkan 1 Yohanes 1 ayat 9. Engkau tidak pernah mengaku, jangan harap diampuni. Bisa. Tuhan setia kepada firman-Nya. Lalu ketika kita mengaku dia setia dan adil dan dia bersihkan, setelah bersih, baru kau undang dia masuk. Jangan terbalik. Bisa tanggap? Kalau dia sudah ada di dalam, karena engkau mengundangnya, dia akan membersihkan dari dalam. Tubuh kita, roh jiwa yang tidak benar, dibersihkan oleh firman. Oleh api. Sehingga benar-benar tubuh, roh, dan jiwa kita murni. Tuhan menghendaki tubuh, roh, dan jiwa tidak bercacat celah ketika dia datang. Ya, itu tertulis 1 Tesalonika 5 ayat ke
23. Firman Tuhan menyatakan, Elohim damai sejahtera. Dia sendiri kiranya menguduskan kamu sepenuhnya. Kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu seutuhnya terpelihara tanpa celah pada saat kedatangan Tuhan kita Yeshua Masiah. Karena itu ada 3 baptisan yang kita kenal. Ya, tetapi banyak pelayan Tuhan nggak ngerti. Main ditafsirkan dengan seenaknya. Tubuh, roh, dan jiwa harus dibersihkan dengan 3 macam baptisan. Baptisan air, baptisan roh, dan baptisan api. Baptisan air harus dengan cara yang benar dan dengan nama yang benar. Bukan baptisan pembaruan. Baptisan pembaruan itu kacau itu. Kalau dia dengar ya nggak masalah buat saya. Supaya kau yang dibaptis dengan baptisan pembaruan, engkau dengar dia punya, lihat di videonya, salah namanya, caranya salah, namanya salah. Loh kalau caranya salah, namanya salah, ya salah, belum dibaptis. Ya kita bukan lagi harus ditutup-tutupin. Karena orang-orang yang itu pernah saya layani, orang-orang yang baru-baru saya baptis itu, saya tanya dibaptis pembaruan, iya Pak. Ternyata salah. Ya kalau dia dengar bagus. Kalau dia mau terima, dia bisa koreksi, benar nggak dikatakan ini. Ya, selama masih ada waktu bisa kau perbaiki kalau kau mau. Kalau nggak mau tetap ngotot, yaitu urusanmu dengan Tuhan. Nah, tapi biasanya kalau orang sombong ditegur malah marah. Kenapa? Karena merasa benar. Cek aja. Dibaptis dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Yeshua Masiah, dan Roh Kudus. Dari mana kau dapat Roh Kudus itu? Karena salah menafsirkan. Saya katakan salah menafsirkan. Karena mau mengikuti dari Matius 28. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Yeshua belum menyingkapkan siapa namanya. Hanya nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Tetapi setelah para rasul dididik 40 hari. Petrus yang pertama kali memperkenalkan ketika dia datang ke bait suci bersama Rasul Yohanes. Dia katakan kepada orang yang bertanya bagaimana supaya kami selamat. Bertobat dulu. Bertobat dan beri dirimu dibaptis di dalam nama Yeshua HaMasiah. Loh kenapa berubah? Karena mereka sudah diberitahu oleh Yeshua. Nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu Yeshua Masiah. Saya tangkap maksud saya. Jangan ketipu. Karena itu saya berani katakan baptisan pembaruan itu salah. Dan engkau yang dibaptis pembaruan, kalau ya cek aja videonya. Yang saya katakan, karena saya udah nonton itu. Kenapa? Karena saya penasaran orang yang pernah dibaptis ini dibaptis ulang. Harus komplit namanya, komplit ngawur. Ya itulah cara Tuhan. Karena apa? Karena boleh kau tambah-tambah pengetahuan, tapi cek benar nggak sih? Cek benar apa enggak? Kalau nggak sesuai firman kau ikuti, ya sudah. Nah, saya berkewajiban untuk memberitahu supaya jangan kau tersesat. Kalau orang yang saya baptis memang saya bimbing, ya memang harus dibimbing. Ya, ngaku dosa dulu. Itu namanya bertobat. Bukan saya yang berdoa minta ampun, tidak. Orang yang saya layani yang mau dibaptis, engkau minta ampun. Berdoa dalam hatimu, saya nggak perlu tahu dosamu. Sejak kapanpun, pokoknya apa yang diingatkan Roh Kudus, engkau minta ampun. Dan Tuhan setia apabila engkau minta ampun, dia akan ampuni. Kalau saya yang berdoa untuk dia, saya nggak tahu latar belakangnya dia.
orang-orang ini. Ya doa aja sendiri, doa dalam hati. Supaya jangan orang lain dengar, nanti orang lain justru ngomongin kamu. Ya berdoa. Ya setelah berdoa kan Tuhan setia kepada janjinya. Kau minta ampun ya diampuni. Artinya sudah bertobat. Setelah bersih, ya undanglah dia Tuhan. Akui dia dengan mulutmu. Akui dia, kau terima dia. Itu yang dikatakan dalam ayat ke-6 tadi. Dia tidak akan masuk kalau kau kotor. Nggak bisa. Terima dia sebagai Tuhan dari Juru Selamat. Tapi ya bukan hanya terima. Setelah engkau menerima dia. Kata ayat 6 tadi. Berjalanlah sesuai dengan firman-Nya. Dan di dalam kita menjalani sesuai firman. Ya namanya orang baru lahir. Masih bayi. Masih belajar jalan, masih jatuh-jatuh. Bisa tahu nggak mau saya? Kan lahir baru itu masih bayi. Semakin dia besar, semakin kuat. Ya nggak jatuh-jatuh lagi. Tetapi semakin besar, kan semakin egonya tinggi juga. Anak-anak kan semakin besar. Dulu ikut mama, sekarang ikut pikirannya. Lah inilah yang dia bimbing supaya kita tetap hidup berjalan di dalam kebenarannya. Dan kita harus sangat hati-hati. Banyak orang yang mengikuti ajaran-ajaran harus disunat. Loh kelihatannya hebat. Ya waktu baru-baru dulu kan. Semua harus disunat. Ini firman Tuhan, ini Torah. Loh kau nggak ngerti firman. Ya hati-hati ya. Sunat itu adalah perjanjian antara Bapak Abraham dengan Bapak Yahweh. Bapak Abraham dan semua keturunannya harus disunat. Karena itu ketika para rasul pergi untuk menyebarkan Injil Yeshua. Gak semua orang mau. Khususnya yang bukan orang Yahudi. Kita saudara baca nanti dalam Kisah Rasul pasal 15. Berundinglah para rasul ini. Ya memang gak ada ayatnya. Bahwa semua orang harus disunat. Hanya apabila engkau ada DNA daripada Bapak Abraham. Kau harus disunat. Karena itu tanda perjanjian. Tetapi ayat-ayat yang tadi kita baca. Itu untuk keturunan Abraham dengan ya sampai sekarang ini. Termasuk orang-orang Israel dan orang-orang di daerah. Kan Abraham punya 3 istri. Itu harus karena perjanjian Tuhan dengan leluhur mereka. Tetapi saudara dan saya seperti apa yang dikatakan tadi. Ya, bukan lagi penanggalan daging. Tetapi sunat Hamasya. Kan tadi kita baca. Dengan mengoborkan manusia lama kita ini. Yang kita kenal dengan baptisan. Tetapi bagaimana dikubur? Engkau belum minta ampun. Artinya, ya, kita harus ngaku dosa dulu. Supaya apa? Kan firman Tuhan katakan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai apa? Korban yang hidup bukan mati. Manusia setelah jatuh dalam dosa, walaupun kelihatannya hidup, dalam pandangan Tuhan dia mati. Kata Efesus pasal kedua ayat 1. Dalam pandangan Tuhan. Karena itu Yeshua berkata, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Lah supaya kita ini melakukan apa yang tertulis, mempersembahkan tubuh yang hidup, ya harus bertobat. Bisa tahu ngomongnya, maksudnya. Setelah bertobat, lah kuburkanlah manusia lama yang dilahirkan dari seorang perempuan. Ya, karena dikatakan oleh firman Tuhan tidak ada yang benar, seorang pun tidak.
Termasuk Yesua, karena dia dilahirkan dari Maria. Dia benih yang kudus, tetapi dia kasih contoh. Siapapun yang lahir dari seorang perempuan, maka dia harus dilahirkan kembali. Itu yang kita kenal dengan lahir baru. Jadi kalau orang tanya lahir baru itu apa, saudara harus bisa jawab. Karena berulang-ulang itu dikatakan, diajarkan. Lahir baru artinya lahir dari firman. Melalui baptisan, melalui sunat Hamasya, berdasarkan ayat-ayat yang kita baca tadi. Menguburkan manusia lama melalui baptisan. Dikuburkan bersama Yesua, bersama firman. Kemudian kita keluar dari air, lahir dari firman. Menjadi ciptaan yang baru. Setelah menjadi ciptaan baru, Roh Kudus dianugerahkan bagi kita. Kenapa? Karena engkau dan saya sudah jadi anak. Karena engkau anak, kata Galatia 4 ayat 6. Maka roh Bapa Yahweh dianugerahkan kepada saudara dan saya. Kenapa? Karena kita anak, setan lihat. Setan akan coba menghancurkan anak-anak Bapa Yahweh. Kita nggak lihat setan. Karena itu memberikan malaikat surga menjaga kita. Dan di dalam kita ada Roh Kudus. Yang mampu mendeteksi. Ini dari Tuhan atau bukan. Ya. Karena ada Roh Kudus. Dan kita sudah mengakui. Tidak mungkin akhirnya timbul. Yesua bukan Tuhan. Ya, saya pikir-pikir orang ini tidak pernah mengakui Yesua sebagai Tuhan. Karena yang membimbing dia tidak mengajarkannya. Kewajiban 5 jawatan ini harus ngajarin. Kau harus terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru dibaptis. Ya, kau ngelihat nama sih baptisan pembaruan. Ternyata memang dibarui. Tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Ya mungkin dengan kitab suci yang lain. Lah itu kenyataan. Dan engkau yang dibaptis dengan baptisan pembaruan, saya katakan itu salah. Minta dibaptis dengan yang benar. Ya nggak masalah dengan orang yang sama, asal caranya benar. Minta aja Pak, saya minta dibaptis yang benar. Itu namanya salah. Ngomong aja sama pelayan yang melakukan. Dan dia kalau dia berjiwa besar, dan dia cek apa yang dia lakukan, dan apa yang saya katakan ini suatu kebenaran, kalau dia mengeraskan hati ya itu urusan dia. Tapi kalau dia mau merendahkan hati, kan bisa dia cek. Tadinya kan saya nggak tahu. Tetapi itulah cara Tuhan untuk memberitahu saya. Karena orang dari dalam sini ditipu. Ya dia juga nipu. Ya jemaatnya juga ketipu sih. Membiarkan diri ketipu tanpa ngecek-ngecek. Hanya melihat, oh ini banyak orang dibaptis sama dia. Saya juga mau baptisan pembaruan. Dari situ saya cek videonya. Oh kok kayak begini. Hati-hati saudaraku. Kalau kita sudah menerima dia sebagai Tuhan. Kita akan punya kemampuan untuk mendeteksi. Ini benar apa salah. Saya mengatakan ini. Ya. Supaya membawa orang-orang yang menerima baptisan itu. Mengoreksi diri. Dan melakukan sesuai dengan apa yang tertulis. Kalau lakukan dengan orang yang sama gak jadi masalah. Asal caranya benar. Namanya benar. Jangan caranya salah, namanya salah. Caranya salah, namanya salah, orangnya salah. Enggak, artinya belum dibaptis. Ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara pun harus berani. Berani dalam pendirian yang benar. Ketika kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan dipenuhi dengan firman. Membuat kita semakin tertanam dalam batu karang yang teguh. Yaitu Yesua Masya, firman yang hidup. Sehingga gelombang dunia yang mencoba untuk menggoyangkan kita tidak akan bisa. Karena kita terpatok dengan fondasi yang bagaikan karang yang teguh. Karena ada tertulis.
Yesus adalah batu karang yang teguh. Firman yang hidup menjadi fondasi kita. Dan kita akan dibentengi dengan firman, dengan Roh Kudus. Sehingga tidak akan bisa tertipu, terlebih pada zaman akhir. Ya, karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Jangan sampai ya bangsa Israel kan tinggal masuk aja. Ada setan masuk di situ, ya sudah. Nah, kita ini sudah tidak lama lagi. Ya. Berdasarkan apa yang tafsiran-tafsiran yang sudah disingkap di tempat ini. Sudah tidak lama lagi. Hanya masalahnya siap apa enggak. Jangan berpikir, oh kan masih lama. Ya, kalau Tuhan bilang, ayo pulang hari ini. Siap enggak? Ya, oh siap. Siap benar. Ya. Ya, kita berusaha, saudaraku. Ada kerjasama antara kita dengan pertolongan Roh Kudus. Untuk kita terus-menerus mengoreksi diri. Ya, kayak tadi kan, contoh kan. Saudara perhatikan nggak yang disaksikan tadi? Kesaksian itu diperhatikan, ini benar nggak sih? Ya. Jangan cuma dengar terus hilang, enggak. Ya, cara kita berperilaku. Orang mungkin benci kita. Tapi karena kita ingat firman, kita berusaha mendekat. Kan itu tadi kesaksian. Ya mungkin kan kadang-kadang gengsi. Gengsi kita ini tinggi. Apalagi kalau kita merasa nggak bersalah. Ya, kalau kita merasa nggak bersalah maunya nyalain terus. Nah kita coba koreksi diri lah. Kita ini belum tentu lebih baik daripada orang yang mungkin kita benci. Jangan sampai kita mempunyai kelakuan seperti Saul ya. Saul dan Daud sama-sama diurapi. Bedanya, Daud dia tahu bahwa Saul itu diurapi. Dia tidak punya keinginan sedikit pun untuk mengganggu orang yang diurapi. Saul saya percaya walaupun tidak tertulis. Dia tahu Daud ini pasti diurapi oleh Samuel. Ya. Kenapa saya bilang dia pasti tahu? Karena Samuel kan ngomong. Bapak Yahweh sudah menyiapkan penggantimu. Dan ketika dia lihat, oh gerak-geriknya si Daud ini kok makin lama makin naik grafiknya. Situ dia mulai curiga, walaupun itu mantunya sendiri. Ya kalau normal ya mantuku jadi raja nggak jadi masalah lah. Nah itu masih mantunya juga. Tetapi kita melihat justru karena iri. Dia mau membunuh orang yang diurapi Tuhan juga. Ya akhirnya apa? Dia binasa. Nah kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Kalau memang diperlukan. Ya untuk ya menegur orang dengan cara yang baik. Kalau dia salah ya kasih tahu. Tapi jangan mengharapkan orang yang kita beritahu itu walaupun nasihatnya baik. Pasti menerimanya belum tentu. Orang yang sombong biasanya sulit untuk menerima nasihat orang lain. Yang kalau kita kenal di dalam firman Tuhan. Sebagai orang yang bebal. Ya. Tidak bisa menerima pendapat orang lain. Nah kita belajar sebagai anak-anak Tuhan. Kita kan mungkin menghadapi orang-orang. Yang kita rindu supaya mereka mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kita rindu supaya dia bisa menerima Sang Juru Selamat. Tetapi kita kan bisa melihat ketika kita ya katakanlah melemparkan umpan sedikit. Kita lihat responnya. Kalau responnya mulai negatif ya artinya belum saatnya. Jangan paksakan. Kita memang mengasihi orang-orang itu. Tetapi harus ingat, Tuhan lebih mengasihi dibandingkan kita mengasihi orang yang sama.
Sebagaimana tertulis dalam kitab Timotius tadi. Tuhan mau semua selamat. Termasuk mungkin orang yang kita benci. Tuhan mau juga selamatkan dia. Tetapi kita kan, wah ini biarin aja lah. Wah sudah. Jangan. Kalau memang ada kesempatan ya kasih tahu. Mengeraskan hati ya udah tunggu aja dulu waktunya. Kalau memang dia yang mau diselamatkan Tuhan, Tuhan punya cara untuk menyelamatkan seseorang dengan caranya. Dan mungkin kita dipakai sebagai perantara atau orang lain. Tapi satu hal yang harus kita lihat, apakah kan firman Tuhan beberapa waktu yang lalu kan di dalam 2 Korintus pasal keberapa? Pasal ke-13 ayat ke-5 kalau nggak salah. Ya. Ujilah dirimu sendiri, sekiranya kamu tetap berada dalam iman. Buktikanlah dirimu, atau tidakkah kamu mengenali dirimu sendiri bahwa Yeshua masih ada di dalam kamu. Karena jika tidak, kamu adalah seorang yang tidak tahan uji. Uji diri. Mungkin kita pernah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Cek diri kita. Setelah kita terima, apakah aku lebih baik atau lebih buruk? Kalau lebih buruk, jangan-jangan kau salah terima. Kenapa salah menerima? Salah caranya. Dan salah memohonnya. Ya. Karena itu ya, semua ayat saya perhatikan karena semua apa yang tertulis itu memang sangat kita butuhkan. Ya. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima sunat Hamasia, dibaptis dengan benar, dengan cara yang benar, dengan nama yang benar. Ingat, itu bukan jaminan selamat ya. Baptisan dengan nama yang benar, dengan cara yang benar, dengan orang yang benar adalah bagian awal kita melangkah menuju kepada keselamatan. Bukan jaminan selamat saya katakan. Tetapi langkah awal kita masuk dalam proses keselamatan. Karena ketika kita sudah lahir baru, kita diberi rohnya, kita diajar oleh rohnya, mau nggak kita mempraktekannya? Kalau kita nggak mau praktekan, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Kenapa kita tidak mau mempraktekannya? Walaupun sudah mengerti. Ya, kalau boleh saya katakan dalam tanda kutip, kebanyakan orang bebal. Karena perintah atau semua yang tertulis, yang mungkin Tuhan bukakan, seringkali tidak sesuai dengan kedagingan kita. Sehingga kita seringkali menolak. Ya kan? Banyak kan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah diatur cara pakaian gini ya, begini. Oh, itu kan penafsiranmu. Ya sudah, nggak jadi masalah. Saya sebagai pelayan Tuhan ya bukan menghibur diri. Saya boleh melihat, ya itulah manusia. Kalau sudah menyinggung pribadinya atau dagingnya, walaupun itu firman Tuhan, kalau dia tidak mematikan dagingnya dengan sungguh-sungguh, dia tidak akan mau melakukan firman. Gak mau. Nah inilah yang seringkali menjadi penghambat. Seseorang walaupun dia sudah lahir baru, sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi karena dagingnya tidak bisa menerima seutuhnya, apa yang dijelaskan Roh Kudus tidak dilakukan seutuhnya dengan benar. Hanya separuh-separuh aja. Saya tanggung saya. Hanya separuh-separuh aja. Biar kelihatan bagus lah. Kok mau menipu Tuhan? Banyak orang Kristen yang mau menipu Tuhan. Ya. Kelihatannya manis. Tapi ada tertulis.
Ibrani pasal ke berapa itu? 4. Ayat ke-13. Ya. Ibrani pasal ke-4 ayat ke-13. Dan tidak ada makhluk yang tersembunyi di hadapannya. Sebaliknya, segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia, yang kepadanya ada pertanggungjawaban kita. Saya mengingatkan kepada kita semua, seperti yang saya katakan tadi, mungkin sesuatu sudah dibuka oleh Tuhan bagi pribadi kita. Tetapi karena ego kita, karena daging kita coba melakukan tapi hanya separuh-separuh. Hati-hati. Lebih baik ngomong sama yang punya firman. Tuhan, aku mau melakukan ini, tapi masih belum bisa. Lo ngomong, minta Roh Kudus mampukan saya untuk bisa melakukan semua seutuhnya dengan benar. Engkau lakukan separuh-separuh, jangan harap selamat. Karena semua telanjang di hadapan Dia. Lah kita belajar dalam tanda kutip fair sama Tuhan. Kalau belum bisa yang ngomong, Pak aku belum bisa nih Pak. Gitu kan, kayak dia kan Bapak kita. Ya, jangan kelihatannya bagus, tetapi di belakang embelot. Kan semua telanjang. Tidak bisa kita bersembunyi di hadapan Dia. Nggak bisa. Nah kita belajar dengan kita bukan saja menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ayat-ayat selanjutnya mengatakan, karena itu mari kita belajar untuk berjalan. Kan dikatakan tadi, hidup terus di dalam Dia. Hidup di dalam Dia, hidup di dalam firman. Mungkin daging kita nggak bisa atau belum bisa. Yang ngomong sama yang punya firman. Jangan ngedumel dalam hati. Semua firman itu baik apabila kita lakukan. Tetapi yang baik itu belum tentu kita bisa lakukan. Karena itu Dia beri Roh Kudusnya yang memampukan kita bukan saja mengerti firman, tetapi memampukan kita berjalan di dalam firman. Karena kalau kita berjalan di dalam firman, bukan lagi kita yang terlihat, tapi firman yang terlihat. Kalau firman yang terlihat, setan tidak pernah bisa menjamah kita. Dengan demikian hari lepas hari, ya kalau nggak ada setan yang bisa jamah kan, kita walaupun masih hidup di muka bumi saat ini, karena setan nggak bisa jamah, kita akan hidup menjalani hidup ini seperti nanti 1000 tahun pemerintahan bersama Dia. Karena setannya diikat, semuanya tenang, hati kita tenang. Karena itu saya percaya, ketika dari saat ini sambil masa penantian kita hidup di dalam Dia, setan tidak bisa ganggu. Yang ada hanya damai sejahtera. Damai sejahtera. Karena itu ya harus belajar. Mau gak mau harus belajar. Mengertilah kehendak Tuhan dengan benar. Apa kehendak Tuhan? Pengudusanmu. Kenapa? Karena Tuhan mau saudara dan saya selamat. Ya, karena itu harus ada kerjasama antara kita dengan Bapa Yahweh yang kita sudah akui, yang sudah kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setiap hari kita uji diri kita. Ujilah kata Korintus tadi. Apakah aku melakukan firman? Kalau enggak, berdoa minta ampun. Ya, Tuhan mengajarkan kita senantiasa. Kita memang tidak terlepas dari, ya mungkin perbuatannya enggak, tapi pikirannya udah ngawur kemana-mana. Saudara di sini kan, waduh, pikirannya, aduh ini jam-jam begini kalau pas di rumah tidur ini. Kirain Tuhan nggak tahu, Tuhan tahu. Saya nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Kita harus coba mengerti kehendak Tuhan dengan benar, tetapi
kita harus berusaha mematikan daging ini dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya dengan pertolongan Roh Kudus, hidup saudara dan saya, karena kita mengenal Dia dengan benar, dan Dia ada di dalam kita, dan kita belajar tidak membantah apa yang tertulis. Walaupun kita mungkin belum mengerti, tapi mohon senantiasa memampukan kita hidup sebagaimana tertulis tadi, berjalan di dalam jalannya Tuhan. Kan sebenarnya enak, Tuhan kasih jalan yang enak, kita maunya jalan yang gak enak. Nanti kalau sudah kesandung kakinya, baru nangis-nangis, padahal salah sendiri. Ya. Karena itu belajarlah mengerti sama-sama ya saudara dan saya, kita sama-sama belajar mengerti kehendak Tuhan. Ya, sehingga kita menjalani hidup ini dengan mengalami suasana surgawi. Sehingga ketika nanti waktunya datang, ya, karena tidak ada lagi tarikan dunia, dengan entengnya kita diangkat. Karena didapatinya saudara dan saya tidak bercacat celah tubuh dan jiwa. Karena itu mari kita terus berjuang. Selama masih ada napas, ya masih ada kesempatan untuk berubah. Karena itu jangan keraskan hatimu. Kan ada tertulis. Jangan keraskan hatimu. Tapi belajar mengertilah kehendak Tuhan. Dan mempraktekkan apa yang Dia kehendaki. Haleluya.